Di video kemarin, kita sudah membahas bagaimana caranya gaji 6 juta rupiah per bulan bisa mencapai merdeka finansial. Kalau target kamu misalnya butuh 3 miliar untuk bisa pensiun, dengan return investasi sebesar 8%, maka kamu akan butuh sekitar 25 sampai 30 tahun. Tapi angka itu nggak akan kejadian kalau kita nggak punya satu skill ini, yaitu problem solving power. Banyak orang yang ingin membantu menyelesaikan masalah dunia, membangun bisnis, dan membantu memecahkan masalah orang lain. Tapi kok hidupnya sendiri masih berantakan ya? Karena kebanyakan orang kadang nggak tahu caranya membereskan hidupnya. Karena mereka nggak tahu gimana caranya ngebedain antara gejala dan akar masalah mereka yang sebenarnya. Pernah nggak teman-teman ngerasa begini? Kok duit gue habis terus ya? Kok gue susah banget ya untuk disiplin? Nah, hati-hati. Itu bukan masalahnya, melainkan itu hanyalah gejala. Sama seperti ketika misalnya kita demam. Demam itu bukan penyakitnya, melainkan demam itu adalah reaksi tubuh kita ketika misalnya kita terkena infeksi. Nah, instead of kita hanya minum obat penurun demam aja, akan lebih baik ketika kita sudah tahu infeksinya itu di mana. Jadi demamnya nggak balik lagi gitu, kita langsung benerin akar masalahnya. Nah, sama seperti finansial, ketika kita ngerasa selalu nggak punya duit, itu bukan masalahnya, melainkan itu hanyalah gejala. Masalahnya mungkin lebih kompleks dari itu. Nah, sekarang gimana caranya cari tahu akar masalah? Kamu bisa pakai teknik definisi untuk menggambarkan masalah kamu yang sebenarnya apa, sespesifik mungkin. Contoh, kenapa gaji 6 juta nggak pernah cukup? Nah, setelah itu kamu tanya kenapa? Kenapa? Sampai kamu benar-benar nemu jawabannya. Contoh ya, kenapa gaji aku nggak pernah cukup? Karena aku selalu nongkrong di tempat-tempat yang mahal. Contoh ya, kenapa harus nongkrong di tempat yang mahal? Karena aku nggak enak kalau nolak ajakan temen. Kenapa nggak enak kalau nolak ajakan temen? Karena aku takut dianggap nggak solid. Aku takut dianggap nggak asik. Aku takut dianggap nggak mampu. Nah, jadi masalah kamu yang sebenarnya adalah lebih kepada mental insecurity, di mana kamu masih butuh validasi melalui uang yang sebenarnya kamu belum punya. Nah, sekarang kalau kamu udah tahu masalahnya adalah mental insecurity, kamu nggak perlu langsung panik. Tapi kamu coba aja filter dulu pakai dua kolom ini. Yang pertama, uncontrollable, yaitu apa yang kamu nggak bisa kontrol sama sekali. Contoh, misalnya opini teman kamu ketika kamu menolak ajakan mereka untuk nongkrong. Itu kan nggak bisa kamu kontrol kan, jadi abaikan aja omongan mereka. Buang-buang energi toh. Atau misalnya akun-akun Instagram yang memperlihatkan standar kerennya seperti apa dan bikin kamu insecure, ya udah kamu unfollow aja, ya. Nah, energi yang kamu punya akan lebih baik kamu fokuskan kepada yang controllable. Jadi contoh misalnya jari kamu bisa kamu pakai untuk mute akun-akun yang memang bikin kamu insecure. Atau misalnya kamu bisa bilang ke teman kamu, sorry gue nggak ikutan nongkrong kali ini, budget sosial gue udah habis." Atau misalnya kalau memang mereka toksik banget, ya udah tinggalin aja. Lebih baik kamu cari temen yang memang benar-benar punya fokus dan tujuan hidup yang sama sama kamu. Sehingga energi kamu benar-benar bisa difokuskan untuk menggapai impian kamu.
Setelah kamu memfilter mana yang tidak bisa dikontrol dan mana yang bisa dikontrol, kamu klasifikasikan yang kamu bisa kontrol menjadi masalah skill atau masalah mindset atau ini masalah sistem. Sehingga ke depannya kamu bisa bikin action plan sesuai dengan akar masalah yang ada. Nah, setelah kamu tahu mana-mana aja yang bisa dikontrol, jangan jadikan ini sebagai wacana aja ya. Bikin actionable item yang jelas. Berikut timeline-nya. Contoh, misalnya malam ini kamu buka lagi financial budget kamu dan kamu tentukan berapa maksimal social budget yang kamu bisa keluarkan dalam sebulan. Lalu besok, unfollow akun-akun yang bikin kamu ngerasa nggak keren kalau nggak bisa ngikutin mereka. Lalu minggu ini, beranikan diri kamu untuk menolak satu ajakan teman kamu untuk nongkrong yang di luar budget kamu. Jadi ingat ya, masalah tanpa timeline yang jelas untuk menyelesaikannya, itu hanya akan jadi beban pikiran. Tapi kalau kamu sudah punya timeline-nya, itu bisa jadi project hidup kamu. Jadi, sebelum kita pusing ngatur gaji orang lain, atau sebelum kita sibuk mikirin gimana caranya ngebantu ekonomi negara, kita selesaikan dulu masalah pribadi kita dengan cara mendefinisikan masalah kita sespesifik mungkin. Lalu cari akar masalahnya. Kemudian filter mana yang bisa dikontrol, mana yang enggak. Dan yang paling penting adalah bergerak. Jadi, teman-teman, kita tidak sedang mengejar angka, melainkan kita sedang membangun sistem. Di mana sistem yang kuat dimulai dari individu yang bisa secara jernih menyelesaikan masalahnya. Sampai ketemu di video berikutnya.